Bu Nasriah sering datang terlambat ke sekolah karena harus mengurus orang tuanya yang sedang sakit karena lumpuh. Dan setiap kali terlambat, Ibu Nasriah selalu mengirimkan pesan dan minta izin kepada sekolah. Namun, karena keseringan, kepala sekolah menegur Ibu Nasriah terkait pelanggaran disiplin kerja. Ibu Nasriah merasa sedih karena teguran tersebut. Kemudian menyarankan saya untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Assalamualaikum Bu Risa, sehat Bu? Waalaikumsalam Bu. Sehat Bu. Silakan duduk Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Maaf Bu, saya mengganggu waktu Ibu sebentar. Oh, tidak apa-apa Bu. Kira-kira ada yang mau dibicarakan dengan saya? Kelihatannya sangat serius Bu. Iya Bu Risa, akhir-akhir ini saya merasa resah dan saya sangat berharap mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami ini Bu. Baiklah Bu Nas, semoga dengan pertemuan ini saya bisa membantu Ibu mendapatkan solusi atas keresahan yang Ibu rasakan selama ini. Sekarang coba Ibu Nas ceritakan hal apa yang membuat Ibu Nas resah. Begini Bu Risa, kemarin kan saya ditegur sama Pak Kepala Sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan apa itu Bu? Sehingga mendapat teguran dari kepala sekolah. Bisakah Ibu perincikan lagi? Kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke dalam ruangan beliau. Beliau menegur saya atas keterlambatan kehadiran saya akhir-akhir ini, Bu. Padahal setiap kali saya datang terlambat, selalu saya minta izin lewat telepon atau kadang saya WA, Bu. Oh, begitu Bu Nas. Menurut Bu Nas, apa alasan Ibu sehingga sering datang terlambat ke sekolah? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Bu. Orang tua laki-laki saya sekarang kena serangan stroke, Bu. Beliau dalam keadaan lumpuh. Jadi setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, saya mengurus beliau terlebih dahulu, Bu. Oh, begitu persoalannya. Menurut Bu Nas, apakah itu melanggar disiplin seperti yang kepala sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Iya sih, Bu. Saya sebenarnya menyadari jika saya memang melanggar kedisiplinan sekolah. Walaupun saya sudah izin, Bu. Nah betul Ibu itu Bu Nas. Jika terlambat sekolah, sekali atau dua kali, kepala sekolah masih mentolerirnya. Tapi kalau hampir setiap hari, pasti beliau bersikap tegas. Karena beliau pun harus memperhatikan setiap warga sekolah lainnya. Apabila ada yang salah, sudah seharusnya diberi peringatan. Apalagi kalau sebagai guru harus bisa memberi tauladan yang baik untuk murid-murid kita di sekolah. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Nas sekarang? Yang menjadi keresahan saya sekarang, saya menjadi tidak enak dan malu dengan kepala sekolah. Karena saat diberi teguran kemarin, saya sedikit kurang menerima, Bu. Sebab saya punya alasan mengapa saya seperti itu, Bu. Gitu ya Bu Enan ya. Jadi, menurut Ibu Nas, bagaimana dengan sikap Ibu tersebut? Seharusnya saya menyadari dan menerima dengan lapang dada bahwa apa yang saya lakukan memang salah. Mungkin kemarin saya terlalu terbawa emosi karena saya sangat bingung apa selanjutnya yang akan saya lakukan. Apa yang akan Ibu Nas lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu Nas? Rencana saya, Bu, saya akan meminta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah atas sikap saya yang kemarin, agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah, Bu. Lalu, bagaimana cara Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Ibu ini? Nah, Bu, itu yang membuat saya masih bingung. Bagaimana caranya saya bisa datang tepat waktu, tapi orang tua saya juga tidak terabaikan. Menurut Ibu Nas, kekuatan apa yang harus Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini kedua-duanya?
Mungkin saya akan bangun lebih awal lagi untuk membereskan orang tua saya, dan kemudian saya akan minta kesediaan kakak ipar saya mungkin untuk datang lebih awal lagi untuk bisa menjaga ayah saya, Bu. Nah, itu sangat bagus, Bu Nas. Solusi yang Ibu lakukan sudah sangat luar biasa untuk mengatasi persoalan yang Ibu hadapi. Alhamdulillah, Bu, sekarang saya udah merasa lega. Jujur, Bu, saya sangat khawatir dengan persoalan ini. Apalagi jika sudah berurusan dengan atasan saya. Syukurlah jika Ibu sudah merasa lega. Lalu setelah itu setelah Ibu rencanakan ini, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Pertama, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mencoba meminta maaf kepada beliau besok. Lalu untuk masalah kedisiplinan saya ke depannya, saya akan datang lebih awal lagi. Namun sebelumnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan kakak ipar saya dulu, agar mau bersedia menolong datang lebih awal lagi untuk merawat ayah, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga cepat terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu Nas dapat bekerja dengan hati yang senang, damai, tentram, dan tenang ya, Bu ya. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, telah bersedia meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya dan mencari solusinya. Amin, Bu. Sama-sama ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu. Saya pamit, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Refleksi dari latihan coaching. Nama CGP-nya yang pertama Risa Hifzul Nasri, yang kedua ada Ibu Nasriah bertindak sebagai yang nama CGP-nya yang pertama ada Risa Hifzul Nasri bertindak sebagai coach, yang kedua Ibu Nasriah SPD bertindak sebagai coachee. Kemudian apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya merasakan percakapan yang kami lakukan sudah sangat baik. Saya bisa memandu dengan baik percakapannya dengan pembawaan yang positif, sehingga coachee bisa bercerita dengan sangat terbuka dan jelas atas permasalahan yang dihadapinya. Saya juga sangat mampu mendengarkan, memahami apa yang disampaikan oleh coachee. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu saya tingkatkan adalah kemampuannya dalam rencana aksi, yaitu bagaimana menyusun strategi untuk coachee agar menemukan solusi atas permasalahannya. Kemudian, bagaimana saya sebagai coach mampu membawa pola pikir baru untuk coachee agar bisa berubah. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk selalu presensi adalah mindfulness. Saya akan meluangkan waktu sebentar untuk menenangkan pikiran dan fokus pada yang akan saya lakukan. Metode ini mampu memberikan atensi pada diri sendiri, sehingga mampu melatih untuk mengamati dan menerima suatu kejadian apa adanya. Yang kedua, membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coachee. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Pertama sekali saya mencari berbagai referensi tentang teknik coaching. Kemudian terus berlatih coaching agar mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta merefleksikannya. Yang ketiga, mengamati langsung rekan kerja yang melakukan coaching. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan awalnya agak gelisah, tapi kemudian saya merasa senang dan gembira. Hal ini dikarenakan coach sudah mau mendengarkan permasalahan saya tanpa menyalahkan, melainkan mengarahkan, memotivasi, dan menuntun saya sehingga saya mampu memikirkan solusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan coaching. Tujuan percakapan coaching yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang menurunnya antusias dalam pembelajaran. Yang menjadi coach adalah Nasriah, kemudian yang menjadi kushi adalah Risahil Zulnasli. Rekan saya bernama Risa, seorang guru bahasa Indonesia. Di sekolah saya mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak di kelasnya dalam pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Ibu Risa ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach, Nasriah, dan Bu Risa sebagai kushi. Tujuan umum. Tahap awal di mana kedua pihak, coach dan kuci, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari kuci. Bu Nas, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Baik, Bu Risa, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini, Bu Nas. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya, murid-murid yang saya ajarkan di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi, menurut Bu Risa, apa yang Bu Risa harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan, Bu. Menurut Bu Risa, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Risa kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Bu Risa. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Risa antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu, dan mungkin berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu ya. Sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Bu ya, seperti Reel yang ada di IG itu. Nah, betul sekali Bu Risa. Saya yakin sekali bila Ibu Risa menggunakan berbagai macam sumber belajar seperti itu akan membuat murid-murid antusias pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video di YouTube dan Reel di IG.
kemungkinan. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid saya tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lainnya. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Untuk selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu Bu Risa. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Bu Nas atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya Bu. Amin ya Bu ya. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabel 4, refleksi diri latihan kucing. Nama CGP Nasria, SPD Risa Hizrul Nafsli, SPD. Refleksi diri. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya? Tulislah hasil refleksi Anda sebagai coach, Nasriah. Selama diskusi, ada beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan, keterampilan komunikasi dua arah yang sudah berkembang dan menyenangkan, dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif kepada guru lain, tidak ada penghakiman atau justifikasi. Kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Kushi untuk berpikir lebih kritis. Selain itu, saya juga perlu mendengarkan umpan balik dari Kushi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presensi kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan Kushi? Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya juga mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coaching mencapai tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain. Saya juga tidak berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang saya sampaikan oleh Kushi. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan mencoba meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Kushi untuk berpikir kritis. Saya juga akan lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari Kushi dan menggunakannya untuk memperbaiki kinerja saya. Tuliskan umpan balik dari Kuci, yaitu Ibu Risa Hizrul Nafsli. Apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pengalaman yang saya rasakan saat di coaching adalah saya merasa senang bisa berbagi masalah saya dan menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas dengan coach. Saya merasa termotivasi untuk terus belajar dan meningkatkan diri saya agar menjadi guru yang lebih kompeten lagi di masa depan dan bisa mengarahkan murid-murid saya menjadi murid-murid yang lebih baik lagi.